wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sudah. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membicarakan permutasi grup atau grup permutasi atau yang disebut juga dengan grup simetri ya. Khususnya pada saat himpunannya itu hingga yang kita sebut dengan simbol SN ya. SN itu berarti grup permutasi pada himpunan 1, 2, 3 sampai N ya. Tuh. Kemarin kita sudah berdiskusi sampai pada fakta bahwa setiap permutasi itu dapat dinyatakan sebagai cycle atau komposisi atau hasil kali dari beberapa cycles. Keuntungannya apa? Kalau kita punya bentuk cycles, ya pertama mungkin lebih praktis ya penulisannya. Yang kedua bisa dipakai untuk menghitung order ya kemarin ya. Nah kita kemarin sampai pada menggunakan cycle pada menghitung ini ya. Nah ini kan ya. Kita sudah, kalau kita punya cycle panjangnya K, maka ordernya K ya. Nah sekarang kalau cycle-nya itu lebih dari 1, bagaimana cara menghitung ordernya? Ya. Nah dari mana KPK itu didapat? Ya. Disjoin. Kenapa kok disjoin? Ya. Ya. Kalau saya punya 2 cycle ya. Misalnya sigma itu sama dengan alfa beta. Di mana alfa dan betanya itu adalah cycle yang masing-masing misalnya panjangnya K dan L atau S dan T gitu ya. Misalkan ini adalah cycle yang panjangnya S, misalnya A1, A2 sampai AS. Yang di sini B1, B2 sampai BT gitu ya. Nah, dan alfa dan beta ini adalah disjoin sesuai dengan hasil yang kita dapatkan sebelumnya, itu dapat dinyatakan sebagai cycle atau produk dari cycles yang disjoin ya. Nah, coba lihat, kalau dari satu cycle ini ordernya adalah T, betul ya? Yang ini ordernya, ini ordernya S, yang ini T ya. Jadi kalau kita lihat di sini, order dari alfa itu adalah S, kemudian order dari beta adalah T ya. Nah, apa artinya di situ? Kalau alfa dipangkatkan S, itu adalah identitas. Beta dipangkatkan T juga identitas. Nah, sekarang coba lihat ini. Lihat ini, kalau sigma dipangkatkan S atau kelipatan dari S ya. Itu yang di sini akan identitas, betul? Karena apa? Komutatif. Jadi misalnya di sini sigma pangkat S itu kan berarti alfa beta pangkat S, berarti kan sama aja dengan alfa pangkat S, beta pangkat S, betul ya? Nah, yang ini adalah identitas yang di depan. Identitas ini hasilnya mesti beta pangkat S ya. Atau ini sebut yang depan identitas, gitu kan? Nah, sigma pangkat T demikian juga. Alfa beta pangkat T berarti alfa pangkat T, beta pangkat T, di sini alfa pangkat T, di sini identitas. Nah, di sini tidak hanya pangkat S dan T, tapi kelipatan S juga menghasilkan hal yang sama kan? Kelipatan T juga demikian. Jadi, kalau alfa kali beta ini, yaitu sigma, kita pangkatkan kelipatan dari ST, gitu, akan menghasilkan identitas, ya. Jadi, di sini, ya, kalau kita cari, misalnya di sini, sigma pangkat misalnya K, di mana sini adalah K itu kelipatan, K itu adalah kelipatan dari S dan T. Hasilnya baik pangkat K
ini akan menjadi identitas. Nah, padahal yang disebut order itu kan pangkat terkecil. Berarti kelipatan paling kecil, betul ya? Jadi kalau di sini misalnya kita dapatkan C, ya, C itu adalah LCM dari S dan T, berarti C itu adalah kelipatan paling kecil, sehingga sigma pangkat C sama dengan identitas, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian nanti order dari sigma itu adalah LCM dari S dan T, gitu ya. Nah, itu penjelasannya ya. Jadi alfa dipangkatkan kelipatan S identitas, beta dipangkatkan kelipatan T identitas. Berarti sigma yaitu alfa beta itu kalau dipangkatkan kelipatan S dan T akan menghasilkan identitas. Nah, kelipatan S T. Kemudian kita ambil yang paling kecil, ya kan? Kelipatan positif yang paling kecil. Itu kan order kan berarti ya. Nah, makanya kelipatan positif paling kecil itu adalah LCM ya. Nah, itu. Jadi kalau kita punya suatu permutasi dapat dinyatakan sebagai dua cycle, ya misalnya sini saya punya alpha, sigma itu adalah 1, 3, 2, misalnya 4, yang di sini 1, 2, harus disjoin ya. Kalau nggak disjoin nggak bisa digunakan teoremanya ya, karena tidak komutatif. Misalnya di sini 5, 7, 6, 8, 9, mungkin 10 ya. Biasanya kalau nanti sampai 2 digit, kemudian kita khawatir bahwa itu nanti ya, misalnya 12 gitu ya. Kalau 1 kan nggak mungkin ya. 12 itu khawatir merupakan simbol 1, 2, dan nanti biasanya kita beri koma gitu ya. Nah, kalau 1 digit, kalau misalnya sampai S9 itu nggak masalah ya toh. Nah, itu 1 digit. Kalau tapi sudah S11, S12, nah, itu kalau S11 sih masih nggak memungkinkan ya. Begitu S12 itu sudah muncul simbol 1, 2, 12 kan ya. Nah, itu S12 ke atas itu biasanya diberi koma ya. Nah, sebagai contoh ini anggap masih sampai S10 itu nggak masalah ya, kan nggak ada 1 terus 0 kan ya. 1, 0 masih 10 gitu ya. Ya, di sini. Nah, di sini kalau kita lihat, nah, kita lihat di sini, yang di depan ini ordernya berapa? 4. Yang di sini 6. Berarti kalau kita ingin mencari order dari sigma di sini adalah LCM dari 4 dan 6. Gitu kan? Ya, berapa? 12. Kalau nggak percaya coba sigma ini dipangkatkan 12. Akan menghasilkan identitas ya. Dan itu yang pertama, gitu kan ya. Nah, itu nggak praktis kan kalau kita menggunakan definisi order ya. Nah, di sini keuntungan kita punya menyatakan suatu permutasi dalam komposisi atau hasil kali dari cycles yang disjoin ya. Nah, berikutnya akan kita tinjau ini sudah kita diskusikan tadi ya. Jadi kalau kita punya permutasi itu dapat ditulis sebagai disjoint cycles. Jadi kalau 2 sebenarnya 3 juga memperumum aja kan. Ingat di waktu berbicara LCM dan GCD sewaktu di teori bilangan itu bersifat asosiatif ya. Jadi kalau kita mencari LCM atau GCD dari 3 bilangan, sebenarnya sama aja kita cari 2 bilangan dulu, terus baru kita cari dengan bilangan ketiga ya. Atau akhirnya tanpa kurung pun kita artikan seperti itu, seperti bilangan itu ya. Nah, akhirnya kita mengoperasikan bilangan ya, mengoperasikan 3 bilangan yang asosiatif. Mencari LCM dan GCD seperti itu. Ya, akhirnya kita tuliskan aja ya LCM dari 3 bilangan gitu ya. Perkara mau mencarinya caranya gimana terserah kita ya, karena berlaku asosiatif ya.
Jadi akhirnya ya bisa kita perumum, kalau 3 cycles ya LCM dari 3-nya, ya toh. Panjang 3-nya 4 ya seterusnya gitu ya. Makanya cukup saya buatkan model untuk 2 saja gitu ya. Jadi 3, 4 hanya tinggal memperumum saja. Jadi nanti semakin besar N-nya, jadi SN itu, kemungkinan mencari ini semakin banyak ya kan, komposisi dari cycle-nya ya. Kita ingat kalau S3 semuanya 1 cycle. Begitu S2 sudah muncul ada yang 2 cycle, ya toh. Nah, S4 ya toh. Nah, S5 itu mungkin nggak 3 cycle. 2 paling banyak ya. Ya. Nah, baru di S6 itu ada mungkin 3 cycle ya. Nah, itu 2 2 2 gitu ya. Nah, jadi sini nanti bisa kita simulasikan dalam suatu SN tertentu berapa order unsur paling tinggi yang mungkin gitu ya, dengan memanfaatkan hukum ini kan ya. Nah, misalnya kalau di S3 order unsur paling tinggi berapa? 3, betul ya? 3. Dengan demikian untuk menjawab pertanyaan kemarin ya, S3 mungkin nggak siklik. Nah, gitu kan bisa ya. Ini kan mau nanggung ya. Mungkin? Loh, ingat, grup siklik ya, itu atau subgrup siklik ordernya itu sama dengan order pembangunnya, betul? Nah, agar menjadi pembangun dari S3, order unsurnya harus berapa? Yo 6. S3 itu ordernya berapa sih? S3 ordernya berapa? Order grup S3? 6. Ingat kemarin ya, cara melihat order unsur ya. Order dari pembangun suatu grup. Mesti order unsur sama dengan order grup. Halo. Pekan depan UTS lo ya. Ya. Berarti dengan menggunakan teori ini S3 ya, tidak ada unsur yang berorder 6 di S3. Betul? Ya, berarti S3 tidak akan mungkin menjadi grup siklik, betul? Nah, karena unsur itu kalau di-generate akan menghasilkan banyaknya unsur yang berbeda sebanyak ordernya, betul? Ya, kalau dipangkatkan, order kan kembali ke identitas, toh? Nah, iya. Kalau unsur ordernya 3, dipangkatkan, di-generate, ya akan menghasilkan 3 unsur yang berbeda, betul? Ambil unsur di S3 sembarang, ya. Nggak akan ada yang di-generate menghasilkan unsur sebanyak 6, kan? Ya, itu artinya nggak ada pembangun di S3. Dengan kata lain, S3 tidak siklik. Ya, itu. Jadi nggak perlu mencari satu-satu, kan? Dengan cukup melihat order dari unsur. Ya. Nah, demikian juga di S4. Ya, Anda bisa mencari order tinggi di S4 berapa unsurnya? 4. Ya. 4. Ya. Berarti nggak akan siklik. S5 order tertingginya berapa? S5? Di S5? Ini nggak dipakai ya. 6. Karena ada yang berbentuk panjangnya 2 dan panjangnya 3. Ya. Nah, halo ya. Berarti order unsur yang berbentuk seperti mesti 6 kan? Nah, ya katanya LCM. Iya. LCM 3 dan 2 6. Jadi kalau di S5 kita punya unsur yang semacam begini, 1 2 3 4 5. Ini adalah anggota S6. S5, sorry. Ya. S5, betul? Nah, ordernya itu adalah 6. Ada yang bisa mencari yang lebih dari 6 lagi? Ya, tinggal mencari kombinasinya ya. Kalau kita mempunyai 5 unsur, ya dibuat ya cycle gitu ada berapa kemungkinan, ya kan? Ini kan kaitannya dengan diskrit ya. Nah, jadi di aljabar ada hitung-hitungannya juga loh. Ya. Dikira aljabar nggak ada hitung-hitungannya. Nah, ya, gitu.
Jadi nanti ada kemungkinan soal jabar bisa juga isian singkat ya. Ya. Lihat itu soal ONMIPA ya. Seleksi tingkat rayon itu ada isian singkat ya. Ya dah, jabar ada isian singkat ya. Oke, good. Nah, jadi di sini order paling tinggi 6 di S5 ya. Karena nanti coba cari. Nggak akan ada lagi yang lebih tinggi dari 6 ya. Kemungkinan yang paling bagus adalah itu. Selain itu kan bentuknya 22 itu cuma 2 ordernya ya. Nah, sekarang kalau di S6 saya tanya, paling tinggi berapa ordernya? Kalau di S6, 8? Bisa? Bisa? 8? Dari mana 8? 42 itu LCM-nya 4 ya. Iya. 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 6 ya paling panjang ya. Baik yang langsung satu cycle panjangnya 6 atau yang 32 gitu ya. Nah, 33 ya panjangnya cuma 3 malah. 42 4 ya toh. Nah, ini. Nanti kalau Anda gak yakin disimulasikan itu ya, kan Anda bisa mencari pola itu ya. Pola kemungkinan bentuk cycle dari unsur di S6, S7 dan seterusnya ya. Anda itu bisa ya. Baik. Nah, ini salah satu kegunaannya. Nah, nanti berikutnya akan kita lihat lagi bahwa ada yang istimewa dalam cycle. Perhatikan cycle yang panjangnya 2. Kemarin banyak di S3 itu ada 3 cycle yang panjangnya 2 ya. 12, 13, 23 ya. Nah, kalau di S4 ada berapa cycle yang panjangnya 2? 6. Dari mana 6? Di list ya. Kan dari 4 diambil 2 aja kan? Iya, dipasangkan 2-2, betul? Iya. Dan itu kalau cycle panjangnya 2 dibolak-balik kan sama. Ya, AB sama dengan PA kan? Iya. Berarti peristiwa kombinasi aja kan? Ya, dari 4 diambil 2, 6 kan ya? Nah, apa yang istimewa di situ? Dibolak-balik sama. Kemudian inverse dari cycle yang panjang 2 adalah dirinya sendiri ya, self inverse ya, inverse by itself ya. Jadi two cycle, inverse of two cycle is itself ya. Jadi itu istimewanya. Nah, itu akan kita manfaatkan. Pertanyaannya, apakah setiap permutasi itu dapat dikomposisikan menjadi cycle-cycle yang panjangnya 2? Bisa. Caranya gimana? Nah, ada yang tahu caranya atau sudah membaca gitu kan ya? Nah, kalau sudah membaca tahu ya. Kalau belum ya wallahu alam ya. Jadi istimewa sekali cycle yang panjang 2. Cycle yang panjangnya 2 itu disebut apa? Transposisi ya. Nah, itu nama khususnya ya. Cycle panjang itu karena khusus diberi nama khusus ya. Transposisi ya. Two cycle ya. Kalau cycle panjangnya K kan sering kita sebut key cycle gitu ya. Cycle yang panjangnya K, cycle K. Tapi khusus untuk two cycle itu ada namanya khusus yaitu transposisi ya. Transposisi. Keistimewaan dari transposisi tadi adalah inverse-nya adalah dirinya sendiri salah satunya ya. Dan penulisannya dibolak-balik sama ya, AP sama dengan PA. Oke. Tadi yang jawab bisa gimana caranya? Jawab bisa tadi gimana? Spekulasi atau nggak tahu bisa? Atau bisa tapi nggak tahu alasannya gitu. Nah, bisa juga banyak kemungkinan ya. Atau karena nyoba-nyoba selalu bisa gitu ya. Nah, ini salah satu cara, salah satu kegunaan juga komposisi cycle ini kita bisa memanfaatkan. Coba perhatikan ini, ya, 1, 2, 3, ya. Ini kita bisa tuliskan
13, 12. Nggak percaya cek, gitu. Di mana, di S berapapun gitu ya. Ya, yang penting lebih dari minimal 3 ya. Kalau 1, 2, 3 mesti anggota minimal S3. Jangan 1, 2, 3 anggota S2 kan nggak mungkin ya. Nah, anggota S4 boleh. Yang 4 adalah ya ke dirinya sendiri ya toh. S5 juga boleh ya. Nah, di sini kalau kita ambil yang paling sederhana itu di S3 ya toh. Jadi di sini kalau kita lihat ini 1, 3 ini artinya kan 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Yang di sini 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Kalau kita komposisikan ya 1 ke 2, 2 ke 2, berarti 1 ke 2 toh. 2, 2 ke 1, 1 ke 3, 2 ke 3 ya toh. Nah, 3 ke 3, 3 ke 1, berarti 3 ke 1. Yang ini adalah 1, 2, 3. Betul? Sama ya. Tapi apakah ini bisa dibalik? Apakah pertanyaannya ini sama dengan 1, 2, 1, 3? Nah, tidak ya. Ya. Nah, karena tidak disjoin. Hati-hati ya, syaratnya kemarin bisa itu komutatif kalau disjoin ya. Nah, ini lihat ya. Nah, nanti secara umum kita bisa membuktikan bahwa cycle A1, A2 sampai AK, nah, itu bisa ditulis menjadi A1 AK, A1 AK min 1, dan seterusnya A1 A2, gitu ya. Bisa dibuktikan ya dengan menggunakan semacam ini ya, tinggal dikomposisikan. Ya. Nah, kalau satu cycle bisa begini, nanti cycle yang lain kalau double cycle juga tinggal nyambung kan ya. Nah, jadi artinya kalau setiap permutasi dapat dinyatakan sebagai cycle atau produk dari beberapa cycle, akibatnya apa? Setiap permutasi dapat dinyatakan sebagai produk dari transposisi. Ya. Nah, itu. Cuma yang jadi masalah, penulisan ini tidak tunggal. Sebagai contoh ini kan boleh juga saya tulis menjadi 1, 3, misalnya 2, 1, 1, 2, 1, 2. Betul? Coba cek itu hasilnya juga itu ya. Ya. Nah. Jadi penulisannya tidak tunggal. Tapi yang Anda perhatikan, dua model ini, di sini saya dapat 2, di sini dapat berapa? Pertanyaannya, coba, mungkinkah Anda menuliskan dalam bentuk hasil kali transposisi dalam 3 cycle? Untuk itu. Ayo, kalau bisa 1 juta untuk Anda. Loh iya. Itulah orang matematika udah yakin ya. Artinya tidak mungkin, tidak bisa. Ya, sampai Anda pulang nanti nggak ketemu itu ya. 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 Nah, ini nanti yang menjadi diskusi kita ya. Jadi memang penulisannya tidak tunggal, tetapi di sini yang unik adalah ganjil genapnya itu yang ya toh. Begitu suatu cycle dapat dinyatakan sebagai sebanyak 2, nanti mesti berikutnya, kalau yang lain mesti 4, 6, 8, 10, 100 gitu kan ya. Nah, jadi kalau sudah genap, sebanyak genap transposisi nggak mungkin sebanyak, kita menemukannya sebanyak ganjil. Ya. Nah, itu nanti akan kita buktikan secara umum ya. Bahwa setiap permutasi, kalau ditulis dalam hasil kali dari transposisi, banyaknya itu selalu genap atau selalu ganjil. Gak mungkin kadang genap, kadang ganjil gitu ya. Nah, memang penulisannya tidak tunggal, tapi selalu genap atau selalu ganjil. Nah, itu nanti yang akan kita pakai untuk menggolongkan permutasi, ya.
Nah, itu nanti akan melahirkan ide, ada konsep permutasi ganjil, permutasi genap di situ ya. Nah, alurnya gitu ya. Nah, terus nanti kita kumpulkan yang ganjil sendiri, yang genap sendiri gitu ya. Nah, menjadi dua bagian. Nanti kita periksa lagi himpunan yang ganjil bagaimana perilakunya, himpunan yang genap bagaimana perilakunya. Baik. Nah, ya itu alurnya ya sudah ada. Nah, sekarang mulai verifikasinya ya. Yang pertama kita lihat. Nah, untuk mempermudah ini lemanya atau yang kita buktikan dulu untuk identitas terlebih dahulu ya. Kenapa identitas? Coba lihat lagi ya. Ini saya memperbanyaknya di sini tadi. Lihat ini. 1, 2 dan 21. Ini hasilnya kan identitas ya. Nah, ya. Jadi penambahan itu ganjil tetap ganjil, genap tetap genap, itu kalau kita kalikan dengan identitas tetap itu ya. Nah, identitas itu harus merupakan permutasi genap. Betul ya? Artinya suatu permutasi dikalikan identitas kan tetap ya. Nah, berarti banyaknya transposisi yang membentuk identitas itu harus genap. Betul ya? Supaya ganjil tetap ganjil, genap juga tetap genap ya. Itu. Paham ya? Kenapa harus dibuktikan dulu bahwa identitas merupakan permutasi genap ya? Karena sigma dikalikan identitas kan sigma ya. Nah, coba bayangkan kalau sigma, kalau identitasnya ganjil, berubah kan? Sigma yang merupakan ganjil akan menjadi genap, betul? Kan sigma ganjil, identitas ganjil, totalnya jadi genap toh? Loh, berubah. Jadi nggak tetap toh. Jadi agar tetap berarti identitas harus merupakan permutasi genap. Ya. Jadi kalau dikomposisikan dengan identitas, ganjil tetap ganjil, genap juga tetap genap. Nah, berarti yang pertama harus dibuktikan dulu adalah identitas itu merupakan permutasi genap. Itu sebenarnya di buku sudah ada buktinya lengkap ya. Sudah dibaca? Ya. Sekarang saya latih ya, saya coba Anda ya membaca bukti bagaimana gitu ya. Ini soalnya saya lihat ini sangat lengkap sekali buktinya gitu ya. Cuma Anda paham apa enggak gitu ya. Coba saya bukakan ya. Sambil latihan membaca bukti yang ada di buku ya. Nah. Jadi kalau identitas itu ditulis sebagai produk dari transposisi, maka di situ sebanyak R ya, maka R itu harus genap. Ya. Ini saya baca buktinya sangat lengkap, sudah selesai ya. Panjang. Ada yang sudah membaca? Coba angkat. Sudah membaca aja? Loh, belum. Waduh. Ya, apalagi paham ya, baca aja belum ya. Atau karena susah, gak usah dibaca aja ya. Nanti kan diterangkan Pak Heri gitu ya. Nah, ini kalau Anda baca pakai strategi bukti apa? Kan ada pembuktian itu kan banyak di matematik ya. Ada direct proof, kontraposisi proof, kontradiksi proof ya toh. Nah, terus ada induksi proof ya toh. Itu sudah Anda pelajari kan di mata kuliah logika dan pembuktian ya. Itu paling enggak ada 4 strategi pembuktian itu ya, model pembuktian. Ya, biasanya itu sering kita pakai ya. Bukti langsung, bukti kontraposisi, bukti dengan kontradiksi, dan bukti dengan induksi ya. Ini Anda nanti sering pakai itu ya. Ya, itu selama Anda kuliah nanti masih ketemu itu ya. Jangan dilupakan ya, baru 3 semester yang lalu ya, semester pertama kan ya. Nah, ini kalau Anda baca di awal itu ya. Strategi bukti apa yang digunakan? Kontradiksi ya. Kontradiksi, yaitu diandaikan di sini ada sebanyak ganjil, itu ya, ut ya. Nah, di situ, jadi andaikan di situ itu adalah produk dari sebanyak ganjil, ya, banyak ganjil. Nah, tuh, dah selesai itu berarti
kalimat pertama itu sebenarnya menyatakan bahwa bahwa bukti ini adalah bukti tidak langsung, indirect proof. Kalimat pertama, andekan, itu sebenarnya gampangannya, andekan R itu adalah ganjil, ya. Nah, itu kalau, oke, saya terjemahkan sedikit demi sedikit biar Anda paham, ya. Nanti pada dasarnya Anda nanti kalau sudah dilepas harus bisa ini, ya. Apalagi kalau sudah mengerjakan skripsi, ya, masa nanti pembimbingnya terus yang suruh menerangkan gitu ya. Kebalik, nanti Anda yang mempelajari, Anda menerangkan ke pembimbing kan, nanti pembimbing memberikan arahan gitu ya. Kalau mengerjakan skripsi begitu. Ini sambil andekan R ganjil gitu ya. Jadi kalau saya menuliskannya singkatnya andekan R ganjil, kan sudah diketahui bahwa sigma itu sama dengan ini kan. Jadi mula-mula sudah diketahui bahwa sigma itu B1, beta 2 sampai beta R ya. Dengan BI-nya itu adalah transposisi atau two cycle ya. Di sana nyebutnya two cycles. Tuh. Ya. Nah, andekan R ganjil. Ya, kalau R ganjil, ya bisa mulai 1 toh. Nah, kita tunjukkan bahwa R tidak mungkin 1. Nah, itu juga tidak langsung lagi, ya. Andekan R1 ya. Ganjil itu kan bisa 1, 3, 5 dan seterusnya kan ya. Nah, kita anggap kita mau mengatakan bahwa tidak mungkin 1. Kenapa kalau 1? Berarti identitas itu hanya 1 cycle ya. Nah, kalau R itu 1, nah, maka ini hanya sama dengan beta 1. Nah, di situ beta 1 hanya bisa ditulis dalam bentuk A, B, betul ya? Karena cycle hanya 2, ya. Jadi bentuknya di sini hanya berbentuk A, B. Jelas kontradiksi bahwa AB itu kan A ke B, B ke A, berarti bukan identitas toh? Nah, ini adalah kontradiksi. Ya, ini identitas harus A ke A, B ke B. Ini kok A ke B, B ke A. Ini kan A dan B beda kan ya? Nah, ini kontradiksi. Nah, gitu kan? Oke, berarti dari sini kesimpulannya R tidak sama dengan 1 ya. Jadi, nah gitu kan? R tidak sama dengan 1. Nah, kalau tidak sama dengan 1, berarti R paling kecil 3. Oh ya sudah diandaikan ganjil kok. Betul ya? Nah ini andaikan kan dianggap sudah benar untuk proses ini, nanti baru terakhir menghasilkan kontradiksi, berarti ganjil tadi salah, kan gitu ya. Nah, karena sudah diandaikan ganjil, R tidak sama dengan 1, jadi kesimpulannya R pasti lebih besar sama dengan 3. Betul ya? Iya, betul gitu? Nah, coba lihat dulu ya. Jadi kalau sekarang kita lihat bahwa, jadi jelas R tidak sama dengan 1. Jadi berarti paling tidak mesti 3 minimal R ya. Nah, kemudian kalau R minimal itu 3, mesti ada cycle BI yang memuat A, ya memuat A, ya untuk yang lain ya, for otherwise, our product akan membawa A ke B. Nah, jadi kan sudah kita kan punya beta 1 kan AB, ya AB. Nanti mesti berikutnya ada cycle lain ya, cycle lain yang memuat A. Kalau tidak begitu mesti produk kita akan membawa A ke B gitu loh ya. Jadi nanti kalau beta 1 itu sama dengan AB, beta 1 AB, maka nanti ada berikutnya ya. Mesti bisa beta 2, beta 3 atau beta 4 yang memuat A ya, memuat A. Contohnya ini memuat A. Atau memuat cycle ya nanti. Tapi setelah dikomposisikan akan membawa A ke B
B. Ya, A ke B. Nah, gitu ya. Membawa A ke B. Jadi walaupun tidak sampai di sini, membawa A ke B, gitu ya. Nah, jadi pengandaian R sama merupakan bilangan ganjil itu terjadi kontradiksi, ya. Jadi kontradiksi. Nah, berarti kesimpulan kita adalah bahwa R-nya itu pasti genap, ya, genap. Nah, kalau R-nya genap, ya udah. Nanti kalau Anda cari ada versi bukti lain lagi di buku lain ya, cara membuktikan ganjil genap dengan menggunakan fungsi gitu ya, ada ya. Silakan kalau Anda tertarik dibaca di bukunya Gilbert ya. Kalau di Gilbert pendekatannya tidak seperti ini, dia menggunakan fungsi ya. Nah, itu boleh. Nanti versi lain membuktikan suatu permutasi itu ganjil atau genap ya. Nah, kalau ini melalui identitas ya. Jadi tadi yang sudah bahwa ini tadi sudah kita buktikan bahwa setiap permutasi itu produk dari cycle. Yang baru saja kita buktikan adalah ini, bahwa identitas itu dapat dituliskan sebagai produk dari sebanyak R dengan R itu pasti genap ya. Kalau identitas dapat dinyatakan sebagai produk dari transposisi sebanyak R, maka R-nya itu adalah genap ya. Itu tadi. Nah, nanti kalau kurang paham silakan dilihat buktinya di buku atau di bukunya Gilbert kalau ingin versi. Tapi kalau bukunya Gilbert nggak lewat identitas, tapi langsung ke sini. Kalau di bukunya Galian ini sebagai lema, teoremanya baru ini gitu ya. Nah, kita pakai untuk membuktikan sembarang permutasi. Kalau di bukunya Gilbert langsung ini dibuktikan ya dengan menggunakan ya. Nah, sekarang akibat dari lema tadi bahwa identitas itu adalah genap, maka kalau kita punya cycle itu dapat dinyatakan sebagai dua versi, ya, produk dari transposisi. Misalnya alfa ini sepanjang R ini dengan catatan bahwa B1, B2 sampai BR di transposisi. Kemudian bisa juga dinyatakan sebagai gamma 1, gamma 2 sampai gamma S dengan gamma I-nya ini juga transposisi. Nah, maka di sini R dan S sama-sama ganjil atau sama-sama genap gitu ya. Paham ya? Contohnya bisa saja di sini 6, di sini 8 gitu ya. Yang nggak mungkin di sini 6, di sini 7 ya. Nah, jadi R dan S sama-sama ganjil atau sama-sama genap ya. Nah, itu saya kira buktinya mudah dengan menggunakan lema tadi. Ya, tinggal ini alfa ini disamakan ya. Ini kan harus sama dengan ini kan ya. Jadi kalau kita samakan, jadi beta 1, beta 2 sampai beta R. Jadi banyak sini. Beta 1, beta 2 sampai beta R kan sama dengan gamma 1, gamma 2 sampai gamma S gitu ya. Nah, akibatnya dari sini apa? Jadi beta 1, beta 2, beta R dikalikan dengan gamma 1, gamma 2 sampai gamma S inverse sama dengan identitas. Tuh. Ya. Berarti di sini beta 1, beta 2, beta R ini karena nggak harus komutatif ya, transposisi di sini kan tidak harus disjoin. Berarti kan gamma S inverse dan seterusnya gamma 2 inverse, gamma 1 inverse. Nah, pertanyaannya sekarang gamma S itu apa? Gamma S inverse. Ya dirinya sendiri, betul? Iya kan? AB inverse sama dengan AB juga toh? Ya. Nah, berarti di sini beta 1, beta 2, beta R, di sini gamma S, gamma 2, gamma 1. Nah. Ini sebanyak berapa ini? Ini adalah R tambah S trans
posisi atau S tambah S itu cycle, ya toh? Betul ya? Ada sebanyak R tambah S. Berarti R ditambah S ini harus genap. Karena tadi ingat bahwa epsilon atau identitas itu kalau ditulis dalam hasil kali transposisi harus sebanyak genap, betul? Jadi di sini R ditambah S harus genap. Kalau R ditambah S genap, berarti kesimpulannya R dan S harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil, ya toh? Gak mungkin yang satu ganjil, satu genap. Kalau satu ganjil, satu genap, hasil tambahnya ganjil, gitu loh ya. Nah, betul? Karena R ditambah S harus genap, jadi R dan S harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke, gitu ya. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa membuktikan bahwa setiap permutasi kalau ditulis sebagai produk dari two cycle, walaupun banyaknya tidak sama, tetapi yang dijamin adalah sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Tidak mungkin suatu saat kita menuliskan sebanyak genap, saat yang lain sebanyak ganjil, ya itu ya. Nah, akhirnya kita beri untuk pemberian nama. Kalau suatu permutasi dapat ditulis dari sebanyak ganjil transposisi, kita sebut permutasi ganjil. Kalau kita dapat menuliskan sebanyak permutasi genap, sebanyak transposisi genap, kita sebut permutasi genap. Ya. Jadi kita ada dua kelompok permutasi. Jadi permutasi itu mesti masuk ke salah satu, ya. Ya. Genap atau ganjil, gak mungkin kadang ganjil kadang genap gitu ya. Nah, seperti seseorang itu mesti laki-laki saja atau perempuan saja. Saat tertentu jadi laki-laki, saat yang lain jadi perempuan, itu nggak boleh ya. Ya itu. Jadi ganjil genap di sini tadi karena dijamin itu ya. Jadi ganjil saja atau genap saja. Itu nanti sebutan untuk permutasi ya. Definisi dari permutasi ganjil dan permutasi genap ya. Suatu permutasi yang dapat dituliskan sebagai produk atau sebagai hasil kali dari sejumlah genap two cycle disebut permutasi genap. Suatu permutasi yang dapat ditulis sebagai produk dari sebanyak ganjil dari two cycle kita sebut permutasi ganjil ya. Jadi kita punya odd permutation dan even permutation ya. Nah, pertanyaannya ada sebanyak berapa yang odd permutation, ada sebanyak berapa yang even permutation. Seluruhnya kan ada n faktorial ya. Contohnya di S3 ya. S3 kita identifikasi. Di S3 itu kita punya 6 identitas 12, 13, 23, 123, 132. Yang ini apa? Genap, GN ya. Yang ini GJ, nggak jelas. Ini GJ juga ya. Ini GJ. Yang ini genap. Kenapa ini kan bisa tulis seperti 13, 12 toh? Ya, ini kan akan sama dengan 13, 12, betul? Nah, berarti makanya ini genap. Ya. Ini dapat ditulis menjadi 12, 13, berarti genap. Nah, di sini genapnya ada 3, ganjilnya ada 3. 50-50 ya. Tuh, identitas kan genap tadi. Oh iya. Oh iya. Satu itu kan simbol identitas. Sudah dibuktikan pertama sendiri identitas itu genap kok ya. Nah. Berapa menit yang lalu ya. Itu artinya tadi enggak nyadar ya. Identitas adalah permutasi genap ya. Anda punya dugaan sama antara banyak permutasi ganjil dengan genap? Dari contoh ini.
Nah, sekarang buktinya gimana? Ya, ambil sembarang permutasi ganjil. Terus kita operasikan dengan 1,2. 1,2 itu hanya satu transposisi ya. Hasilnya permutasi apa? Genap. Betul? Loh. Ya, misalnya, ya tuh. Kalau saya ambil alfa, itu adalah ganjil. Terus alfa dioperasikan dengan 1,2, jadi apa? Genap. Artinya apa sini? Banyaknya yang ganjil pasti lebih kecil atau sama dengan banyaknya yang genap. Betul? Sebaliknya, loh, kesimpulannya masa bingung? Kalau alfa sembarang ambil sembarang unsur sembarang unsur ganjil, terus saya operasikan dengan 1,2, jadinya kan genap. Hasil operasi ini kan minimal sebanyak ini kan, nggak boleh kurang toh. Hasil iya toh, betul. Ini kan berarti hasilnya itu kan berada di kodomin, ya toh. Kodomin itu anggotanya kan minimal sama toh, harus lebih, sama atau lebih kan? Berarti sini menunjukkan bahwa apa? Banyaknya permutasi ganjil pasti lebih kecil atau sama dengan banyaknya permutasi genap. Paham sampai situ? Ya. Oh, ya. Ya. Betul? Jadi sini dari sini banyaknya permutasi ganjil akan lebih kecil sama dengan banyaknya permutasi genap. Terus saya balik, ambil sembarang permutasi genap, saya operasikan dengan 1,2. Hasilnya pasti ganjil. Berarti kesimpulannya banyaknya permutasi genap pasti lebih kecil daripada permutasi ganjil. Ya. Berarti harus sama dengan, betul ya? Nah, paham ya? Kalau sama, ya udah seluruhnya dibagi 2 kan? Iya. Karena banyak yang ganjil, yang banyak yang genap, sama, padahal ganjil ditambah dengan yang genap kan, sama dengan seluruhnya kan? Iya. Berarti banyaknya permutasi ganjil itu ya n faktorial dibagi 2. Banyaknya permutasi genap ya n faktorial dibagi 2. Ya, paham ya? Sampai di situ. Nah, sekarang kita kumpulkan semua permutasi genap dan semua permutasi ganjil. Jadi kita punya 2 himpunan ya. Himpunan permutasi ganjil dan himpunan permutasi genap. Sekarang potensi untuk menjadi subgroup ya kan kita lihat ya. Kalau ganjil dikomposisikan dengan ganjil jadinya genap. Berarti nggak close ya. Berarti gugur sebagai calon subgroup. Betul ya? Nah, betul. Paham? Sekarang kalau yang genap. Genap dikomposisikan dengan genap, hasilnya genap. Ya. Dari sini dapat kita simpulkan dia subgroup? Ya, kenapa? Sudah, kita pakai kriteria himpunan hingga. Yo, ya. Ingat teorema yang ketiga, ya. Yang pertama, two step subgroup test, ya. Yang kedua, one step subgroup test. Yang ketiga, finite test, ya. Ya. Kalau hingga cukup close saja terhadap operasi. Tuh, sudah seperti contoh dengan tabel gitu ya. Loh, Pak Eri masih ingat Anda kalau sudah lupa ya. Jadi kalau hingga cukup dites close saja. Inverse-nya nggak perlu dites ya. Ya, permutasi di sini contoh grup hingga toh. Nah, n faktorial itu kan hingga ya toh, walaupun gede kalau n gede ya. Nah, tapi tetap hingga toh. Nah, akhirnya himpunan semua permutasi genap kalau kita kumpulkan akan membentuk subgroup.
subgrup dari Sn. Nah, itu yang kita sebut dengan AN. AN itu singkatan dari alternating, ya. Alternating, ya. Nah, jadi subgroup test kita pakai yang finite subgroup test, ya. Jadi kalau hingga cukup dicek ketertutupannya saja. Jadi karena genap dikomposisikan genap, hasilnya juga genap, ya. Permutasi genap dikomposisikan permutasi genap, hasilnya permutasi genap. Artinya di sini himpunan permutasi genap kalau diberi operasi komposisi akan bersifat close, gitu ya. Karena banyaknya hingga, jadi menurut finite subgroup test berarti dia subgroup dari Sn, ya. Nah, itu yang kita beri nama alternating, ya, AN, ya. Oke, good. Nah, ini ya, akhirnya permutasinya ini himpunan dari permutasi genap di Sn membentuk subgroup dari Sn, yaitu, ya. Nah, itu subgroup. Nah, itu akhirnya diberi nama, kok habis, ya, namanya mungkin belum kecetak. Ya, dan sampai di situ aja. Baru setelah dibuktikan sebagai subgroup diberi nama, ya. Nah, namanya alternating subgroup, simbolnya AN, ya. Jadi tadi kalau di kuis ada simbol A, ya, berapa? A3 itu berarti subgroup dari S3. Berarti anggotanya 3. Berarti anggotanya cuma identitas 1, 2, 3, 1, 3, 2 itu A3, betul, ya? Nah, nah, kamu aja ya Kak Iso, katanya. Ya, tujuannya memang biar baca, kayaknya. Jadi di sini tadi A3, di sini tadi S3. Jadi kalau A3 itu isinya cuma identitas 1, 2, 3, 1, 3, 2, ya. Nah, itu A3. AN. Jadi ini ada subgroup istimewa, ya, dari Sn. Jadi selain itu masih ada subgroup yang lain, ya, toh. Nah, contohnya di S3 itu ada subgroup yang lain, misalnya identitas dengan 1, 2 itu jadi subgroup, toh. Ya. Ya, ini subgroup juga tapi lain, ya. Ini juga subgroup, toh, dari S3. Betul? Ya, tinggal dicek aja dengan gunakan tabel. Kalau plus, kalau enggak kan cukup dengan plusnya aja, kan, ya. Nah, itu juga subgroup, ya. Jadi, tapi yang AN itu istimewanya adalah separuh, ya. Jumlahnya separuh dari Sn, anggota N, yaitu separuh dari N faktorial. Isinya adalah permutasi genap. Yang ganjil tidak membentuk, ya, tidak membentuk. Ya. Nah, baik. Di situ sudah kita diskusikan. Jadi nanti berikutnya banyak didiskusikan di buku itu penggunaannya, ya. Nah, itu kalau Anda mau memperluas sebagai proyek boleh, ya, diperluas penggunaan dari permutasi, ya. Nah, itu kan contoh topik, ya, penggunaan, ya. Misalnya penggunaan grup permutasi di apa, gitu, ya. Nah, yang kedua nanti permutasi itu juga dikaitkan dengan grup dihedral. Ini tabel untuk A4. Nah, ini kan Anda, ya. Ini A4 sudah dibuatkan di sini, ya. Sebanyak 12, ya toh. Kalau S4 kan 24, ya toh. Berarti A4 12. Itu semuanya adalah genap, kan, ya. Identitas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 4, 2, 3. Terus kemudian yang panjangnya 3 itu kalau dibuat menjadi 2. Itu cycle, kan? Itu semuanya adalah genap, ya. Berikutnya itu, ya.
Nah, itu adalah permutasi genap yang ada di A4 ya. Diambil dari S4. Itu sudah ada tabelnya. Ya, yang di dalam itu hanya indeksnya saja dituliskan ya. Kalau ditulis 10 itu maksudnya alfa 10 ya. Daripada nulis alfa itu indeksnya. Tabelnya itu. Kalau ingin langsung ya dalam bentuk cycle-nya juga boleh gitu ya, dalam bentuk tabelnya ya. Silakan untuk versi lain. Ini nggak harus dihafal, tapi Anda harus bisa mengoperasikan gitu ya. Ya. Mengidentifikasi bisa, mengoperasikan bisa gitu ya. Ini kan tabel Cayley untuk A. Nah, ini sampai A4 sudah ada ya tabelnya. Nah, ini kaitannya dengan penggunaan ya. Ada ini kalau Anda mau menindaklanjuti untuk tugas boleh ya. Dan dengan memperluas ini idenya, tapi dari sini aja nggak cukup ya. Kalau Anda nulis pakai referensinya hanya di galian aja kurang ya, terus dicari dengan menggunakan kata-kata kunci yang ada di sini, Anda bisa cari. Ya. Ini penggunaannya ya. Ini ada. Nah, kemudian ini juga dikaitkan dengan dehidral. Nah, Anda sudah baca tentang dehidral? Kemarin kan saya suruh baca ya. Di buku ini ada khusus untuk D4 itu dibahas tuntas. Mulai definisinya, operasinya sampai tabelnya ada. Sudah dibaca dehidral? Dehidral, makin berarti nanti kalau di sini ada D5, D4 gitu Anda bingung nanti. Nah, dehidral itu ada, itu termasuk salah satu contoh grup ya. Di awal itu ada sebelum membahas grup, karena mau dipakai sebagai ilustrasi di grup ya. Ini berarti harus saya review ya, biar nanti Anda kalau disinggung dehidral gak kalang kabut ya. Nah, ini saya ringkas dari buku ya. Ini pernah saya pakai. Kalau di sini kan karena saya minta untuk baca, kemarin nggak diisi karena terlalu panjang ya. Nah, ini dehidral itu ya. Nanti berarti simbolnya nanti ada di situ menyinggung D5, D4, Anda nanti opo itu kan gitu ya. Nah, berarti belum dibaca. Kemarin kan saya minta untuk baca ya. Nah, ini ilustrasi untuk D4. D4 itu berasal dari basicnya adalah persegi ya. Ini sebenarnya pelajaran SMP. Ya, pelajaran SMP cuma sekarang kita lihat strukturnya. Yaitu adalah permutasi putar dan sumbu simetri. Ya, lipat ya. Nah, dua ini kita pakai. Kan di SMP sudah kenal toh? Ya, ada persegi, ada berapa banyak simetri putar yang titik pusatnya di perpotongan diagonal? 4. Ya, 0 derajat. Ya, 0 derajat sama dengan 360 kan ya? 0, 90, 180, 270 ya. Tuh, paham ya berarti? Ada berapa sumbu simetrinya? 4 juga, ya toh? Yang vertikal, horizontal, terus diagonal ya. Artinya kalau dia dengan sumbu simetri itu kan kembali ya, sama ya. Nah itu sebenarnya dehidral itu ya ilustrasinya, D4 itu. Jadi kita punya 4 simetri putar dan 4 sumbu simetri atau simetri lipat ya kan? Ya, simetri putar tapi pada sumbu ya toh. Nah perpindahannya itu kan kita lihat kan? Ya itu berarti kita punya ini, punya 8. Ini namanya apa? Kalau transformasi tadi ya di SMP SMA transformasi ya. Berarti kita punya 8 transformasi. Nah, di sini ada 4 rotasi gitu ya. Nah, rotasinya itu adalah counterclockwise. Berlawanan arah jarum jam ya. Ingat bahwa sudut itu disebut positif kalau berlawanan arah ya. Itu berarti kita pakai versi itu ya. Nah, berarti counterclock ya. Berlawanan arah. Jadi kalau jam itu ke sini, kita berarti ke sana ya. Counterclock ya. Counterclockwise. Itu kesepakatannya di sini ya. Jadi lihat ini. Jadi kalau kita punya suatu persegi itu pojoknya diberi nama PW,
GB, nanti ada boleh 1, 2, 3, 4 atau ABC silakan ya. Nah, kalau rotasi 0 derajat ya tetap ya toh. Nah, untuk oleh rotasi 90 ya kan berpindah tempat ya. P ke G posisinya ya, G ke B, yaitu B ke W. Jadi ini menjadi ini, paham kan ya? Nah, kalau 180 sama gitu ya. Pindahannya berarti cuma P ke B, yaitu G ke W kan gitu ya, kalau 180. Kalau 270 ya P ke W gitu kan. Nah, itu ini yang rotasi. Nah, yang H ini simbol untuk yang horizontal. Berarti horizontal kan berarti P ke G, W ke B tukar tempat gitu kan ya. Kalau yang vertikal ya kanan kiri tukar tempat, ya toh. Kalau diagonal ya ini, yang di sini tetap, yang P dan B-nya tetap, G dan W tukar tempat. Nah, ya. Ini yang diagonal kedua, yang ini diaksen, simbolnya ke sana ya. Ini yang diagonal utama, ini diagonal yang kedua. Kalau terhadap D2 berarti G dan W tetap, P dan B bertukar tempat. Ini sudah paham kan ini? Ini pelajaran SMP kan? Oh iya. Nah ini, tuh. Kuliah pun ngulang pelajaran SMP ya. Cuma ini kita lihat strukturnya sekarang ya. Terus kita gunakan komposisi transformasi, ya toh. Kalau dulu bahasanya dilanjutkan, ya toh. Ya, transformasi pertama dilanjutkan kedua, betul? Iya. Itu SMP sudah, SMA bahkan nanti disambung dengan matriks, itu kan ya. Nah, transformasi, yuk. Pak Eri lulus SMP, SMA, jadi masih ingat pelajaran SMP, SMA ya. Nah, jadi nanti ini kita anggap unsurnya. Jadi kita punya 8 unsur. Jadi himpunannya kita punya 8 unsur ini. Kita simboli aja nanti R0, R90, R180, R270, H, V, D di aksen. Itu unsurnya. Itu kita kumpulkan dalam suatu himpunan. Operasinya dilanjutkan tadi, komposisi maksudnya dilanjutkan. Nah ini. Nah, jadi follow it by gitu ya. Jadi dilanjutkan ya, diikuti oleh gitu ya. Jadi itu komposisinya. Misalkan kita di sini rotasi 90 diikuti oleh rotasi 180 ya. Nah, hasilnya ini horizontal axis ya. Jadi dipetakan apa sebagai berarti H ya. Nah, kalau kita lihat dalam gambar begini toh. Loh ini ya. Gambar semula kan yang pertama ini ya, R90 hasilnya ini. Loh ya. Kemudian ini dilanjutkan oleh ya 180 sama dengan horizontal axis kan itu maksudnya ya. Nah, ini. Nah, hasilnya ini ke sini. Apa ini? Kalau ini ke sini jadi apa? Kan W berputar berganti dengan W dan G, P dan B-nya tetap. Berarti ini hasilnya D, betul ya? Berarti R90 dilanjutkan dengan H, hasilnya D. Loh, itu kan? Nah, jadi di sini, nah itu ya, hasil ini kan D, ya betul ya? Loh. Nah, berarti operasinya diikuti itu operasinya ya, follow it by gitu ya. Nah, ini pelajaran SMP. Nah, jadi nanti seperti itu. Ya, ini nanti definisi tadi. Nah, yang tadi kita tulis ini. Ingat, komposisi itu dari belakang nulisnya kan ya. Nah, berarti rotasi 90 dikomposisikan H horizontal, hasilnya D. Ya, itu. Paham ya? Itu. Ini operasi dasar dari dihidral. D4 khususnya ini ya, kalau nanti ini diperumum ya. Nah, jadi dengan demikian akhirnya kita bisa membuat tabel ini. Tadi yang sudah kita hitung ini R90 ini H. Ingat ini unsur pertama, unsur kedua, tapi mengerjakannya kan kedua dulu baru pertama kan ya. Jadi seperti ini nulisnya kan H R90. Tapi prakteknya R90 dulu baru H gitu ya. Hasilnya di sini D. Nanti Anda bisa ngecek yang lain misalnya nah V dengan R90 hasilnya D aksen gitu ya. Nah itu ya. Jadi ini hasil tabelnya. Operasinya tadi. Jadi yang tadi kita hitung ini yang ditandai bulatan ini ya. Nah, jadi tadi HR90. Nah, ini kalau kita lihat ini nanti membentuk grup. Identitasnya apa? R0 ya. Semua kalau dioperasikan dengan R0 kan tetap ya. Nah,
Jadi R0 adalah identitas. Ya memang nggak berbuat apa-apa gitu ya. R0 kan diam ya. Gitu. Nggak berubah identitas. Nah, kemudian kita bisa ngecek inverse. Inverse R90 itu R270, ya toh? Inverse dari R180 adalah R180. Ini sebaliknya tadi sudah. Inverse dari H sendiri. Inverse dari V sendiri ya. Inverse dari D juga D, inverse dari D aksen ya. Dari tabel itu. Nah, ini D4. Nah, kalau nanti diganti dengan segitiga sama sisi, jadi D3, ya toh? Nah, berarti kita punya putarannya ada 3 R-nya. Nah, sumbu simetrinya ada 3. Ya. Nah, itu D3. Kebayang ya? Ini SMP itu kebayang ya. Nah. Jadi nanti D3 itu anggotanya ada 6 ya. Berarti R0, R120 dan R240 itu yang R-nya. Nah, kemudian simetrinya sebut aja misalnya kalau sudutnya ABC, nanti yang dengan A itu ya misalnya ya sambal standarnya gini ya. Mungkin yang pertama itu yang tegak, yang kedua itu yang ke sini, yang ketiga ke sini, terserah. Nanti kesepakatannya disebut aja ya sumbu simetri pertama, kedua, ketiga gitu ya. Ya. Atau kalau Anda beri nama titik sudutnya ABC, mungkin sumbu simetri A ya. Nah, mungkin ya. Karena melalui A gitu ya, sumbu simetri B, sumbu simetri C ya. Sumbu simetri A itu berarti A tetap, B dan C bertukar ya kan. Sumbu simetri B berarti B-nya tetap, A dan C bertukar gitu ya. Ada yang itu masalah penotasian terserah ya nanti ya. Nah, itu. Nanti kalau diganti segi 5 beraturan jadi S5. S5 anggotanya 10 ya. Kan ya S5. D5. Sorry. D5. Dihidral kok S asimetri. D5. Ya. Berarti putarannya ada 5. Jadi ya 360 itu bagi 5 aja sudutnya ya. Ya, 360 bagi 5 berapa? Hah? 72. Berarti nanti ya R0, R72, terus R72 tambah 72 gitu ya. Seterusnya sampai nanti punya R yang kelima gitu ya. Nah, nanti sumbu simetrinya ada 5 juga. Kalau Anda beri titik sudut tadi ya, nah boleh sumbu simetri ya. Pokoknya Anda ketemu. Kalau segi 5 berarti satu titik dengan tengah-tengah sisi di depannya gitu ya. Nah, sumbu simetrinya ya. Ada 5 bayangannya itu. D4 kita sebut tadi ya itu. Nah, nanti untuk D3 mungkin Anda bisa mencoba membuat gitu ya. Nah, itu tabel lebih sedikit kan ya. Jadi situ sumbu simetrinya ada 3 ya. Nanti sepakati aja konsisten, yang penting sebut D1 yang mana, D2 teman terus nanti mesti tetap itu hasilnya gitu ya. Ada yang beri nama misalnya Anda punya segitiganya ABC, sebut aja D1 yang melalui A, D2 melalui B, yang D3 melalui C gitu ya. Nanti mesti saya jamin hasilnya tetap ya, hasil operasinya. Nanti sambil latihan. Kalau ini nggak ada di buku ya. Tapi kalau Anda browsing boleh ada juga ya. Tapi kalau Anda mencari sendiri harusnya bisa gitu ya, membuat tabel kayak tadi. Ini lebih sedikit, ini cuma ada 6 unsur. Kalau yang tadi kan 8. Ya. Tuh. Itu dihidral ya. Nanti secara umum disebut DN, anggotanya DN itu sebanyak 2N ya. Tapi yang menarik untuk dihidral itu ini ya, nanti coba lihat. Saya kembali ke ini. Sekarang kalau saya sebut R90 itu R saja. R. Tapi sebelum ke sana, pertanyaan dulu. Apakah ini siklik apa enggak? Nah, siklik apa enggak? Ini grup ini ordernya berapa? Ordernya berapa? 8. Untuk menjadi siklik harus ada unsur yang berorder 8. Ada enggak? Gitu aja kan?
Nah, itu cara menjawabnya ya. R0 ordernya berapa? R0 1. Identitasnya order 1 toh. Kok 8. Ya tuh, identitas mesti order 1 ya, betul ya. R90 4. R180 2 toh. R180 kuadrat sudah identitas kan? Oh iya. 2. R360 4. Ya toh? R270 sorry, R270 4 ya. Ya. Terus sudah ya, R-nya sudah ya. Nah, sekarang yang itu. Yang H ordernya berapa? Ordernya berapa? H? 2. V? 2. D? 2. D aksen? 2 juga. Ya tuh. Jadi ordernya cuma 1, 2, atau 4. Betul? Nggak ada yang order 8 kan? Ya, artinya dia nggak akan pernah jadi grup siklik. Paham ya identifikasi? Nggak perlu dicobai satu-satu, lihat ordernya aja ya. Karena order unsur itu pasti sama dengan order grup yang dibangun oleh unsur itu, betul ya? Nah, itu kemarin kan sudah kita diskusikan cara menggunakan ya. Itu kalau mengerjakan soal itu harus ini dipakai gitu ya. Nah, sekarang coba lihat ya. Khusus untuk R yang satu kotak itu ya, kotak pojok kiri atas ya, kiri atas itu ya, satu kotak, yaitu yang ukuran 4x4. Nah, 4x4 itu yang hanya R saja ya. Itu satu kelompok sendiri ya. Ya. Itu kalau kita lihat close ya. Betul? Ya, satu kotak itu close ya. Lihat ini. Yang pojok ini, paham ya? Yang ini loh. Kalau saya tarik ini ke sini, ya. Ini 4 unsur, ini 4 unsur, hasilnya ini ya. Betul ya, close ya. Nah, berarti ini sebenarnya subgroup, ya toh? Kalau kita lihat ya, subgroup. Dan ini subgroup siklik, gitu. Dibangun oleh R90, betul ya? R90 akan melahirkan ini kan, semuanya ini kan. Ya, R90 pangkat 1 dengan sendiri, R90 pangkat 2, R180, R90 pangkat 3, 270, R90 pangkat 4, R0, ya toh? Nah, ya. Berarti sebenarnya himpunan ini, nah, R0, R90, R180, dan R270 itu subgroup dari D4, dan ini dibangun oleh R90 ya, betul? Nah, ya. Nah, tapi di situ dia nggak akan membangun semuanya. Nah, jadi di sini kalau salah satu ini R ini kita sebut R kecil saja, nanti ini bisa kita tulis sebagai identitas R kuadrat, R pangkat 3 ya. Jadi kalau R90 kita sebut R saja, itu ya, itu hasil unik ya. Oke, baik. Jadi ini masalah berikutnya berarti kalau sedikit lagi ya, kalau R90 itu kita sebut R, berarti nanti kita punya ini yang R ini berarti jadinya kan identitas R kuadrat, R pangkat 3 gitu ya. Ini adalah subgroup. Nah, nanti sekali lagi dengan menyebut salah satu itu misalnya tadi H itu sebagai S. H itu sebagai S. Nah, nanti grup dihidral itu bisa ditulis sebagai semuanya, yang sisanya tadi itu R kuadrat,
R pangkat 3, nanti sisanya bisa ditulis sebagai S, RS, R kuadrat S, dan R pangkat 3 S. Nah ini, jadi kita sudah menjadi dihedral abstrak gitu ya. Nah, jadi S itu bisa diwakili oleh H boleh, V boleh, D boleh, D aksen boleh. Artinya nanti unsur yang lain, kalau satu sudah kita anggap S, yang lain bisa dituliskan menjadi salah satu bentuk S, RS, atau R kuadrat S, R pangkat 3 S gitu ya. Nanti kalau D3, ini D4 ya, D3 tinggal menyederhanakan, nanti E, R pangkat 2, nanti S, R kuadrat S gitu ya. Nah, itu bentuk umumnya ya, dihedral. Nanti kalau baca buku yang bentuk hidral general, itu ya, jadi sudah tidak dilihat gambarnya lagi ya. Ini jadi pengantar untuk dihedral biar Anda nggak buta sama sekali ya. Nah, soalnya disuruh baca, kelihatannya kok ding-ding Mas Yan ya. Oke, good. Cukup ya. Kita ketemu lagi pekan depan waktunya UTS. Jangan lupa laporan pertama proyeknya ya. Pada saat UTS sampai saya beri waktu sepekan berikutnya gitu ya. Oke. Nanti format laporannya ada di sana ya. Nanti bisa di-download, ditulis ya. Oke. Oke, selamat berjuang. Sampai bertemu di medan UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.